Bapak Ibu kaum lansia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dengan syukur kami mau datang kepadamu ya Tuhan, melihat kasih setia yang tidak putus-putusnya Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini kembali diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan namamu, serta mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, sehingga firman-Mu ini boleh terus memperbaharui kehidupan kami, menghibur, menguatkan, memberi sukacita, dan Roh Kudus-Mu juga yang menolong agar kami terus melakukan kehendak-Mu. Demikian juga dengan hamba-Mu, tolong sertai dan perlengkapi, agar berita firman-Mu boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bawa dan alaskan doa ini. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dari Yosua 23 ayat 1 sampai 16. Perikopnya berjudul Pidato Perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tua, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik,
yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia, usia tua sering dipandang sebagai masa yang tidak produktif. Bob Buford, pendiri jaringan kepemimpinan, menuliskan dalam bukunya bahwa usia produktif seseorang hanyalah pada 4 dekade pertama kehidupannya, sedangkan sisanya adalah masa-masa kemunduran. Namun, pandangan ini berbeda sekali dengan Alkitab. Mazmur 92 ayat 13-15 menjelaskan, orang yang bertambah tua masih tetap dapat berbuah dan memperdalam persahabatannya dengan Tuhan. Ini jelas sekali berbeda dengan pandangan dunia yang menganggap orang yang sudah lanjut usia sudah tidak produktif lagi. Amsal 16 ayat 31 dan 20 ayat 29 menyebutkan bahwa Allah tetap menghormati orang yang sudah tua dan menjadi tua adalah suatu kehormatan. Alkitab mencatat beberapa peristiwa yang dialami Yosua dalam masa tuanya. Ayat 1 dan 2, sekitar 110 tahun. 24 ayat 29. Masih produktif dan dengan pengalaman serta kebijaksanaannya yang makin bertambah, dia memberi nasihat apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel setelah diam di tanah yang dijanjikan Tuhan terhadap mereka, dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam mereka melanjutkan kehidupan di tanah perjanjian. Yosua mengingatkan Tuhan Allah yang berperang bagi bangsa Israel dan menghalau bangsa-bangsa yang ada di sini. Yosua mengajarkan ketaatan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari firman Tuhan, berpaut pada Tuhan, bertekun, mengasihi Tuhan, dan Tuhan menepati janji. Yosua melarang tidak bergaul dengan bangsa lain karena menjadi jerat cambuk duri yang membawa kebinasaan, pelanggaran berbuah murka Tuhan. Di Yosua dalam masa tuanya mengajarkan, melarang, dan juga mengingatkan. Bapak Ibu kaum lansia, selain tokoh Alkitab, ada banyak tokoh dunia yang justru menghasilkan karya terbaik mereka ketika mereka berusia lanjut. Misalnya Michelangelo yang menyelesaikan lukisan The Last Judgment pada usia 89 tahun. Sebelumnya di usia 66 tahun, dia ditunjuk sebagai arsitek gereja Santo Petrus. John Wesley masih berkhotbah sampai akhirnya dipanggil Tuhan pada usia 90 tahun. Thomas Alva Edison menghasilkan karya terbaiknya antara usia 70 dan 80 tahun. Bapak Ibu lansia, kita juga bisa seperti Yosua dan tokoh-tokoh dunia yang tetap berkarya di masa tua mereka. Dengan bertambahnya usia, kita menjadi lebih bijaksana, lebih berpengalaman, lebih tenang daripada sebelumnya, sehingga kita bisa menjadi teladan, memberi masukan yang berguna ke arah kehidupan dari anak cucu kita dalam persekutuan, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengalaman kita dengan Tuhan
Yesus Kristus menjadi kekayaan yang sangat berharga untuk disiringkan dengan anak cucu dan persekutuan yang menolong kehidupan generasi di bawah kita pada arah yang benar. Ada pertanyaan yang menjadi perenungan bagi kita, yaitu karya apa yang terus Bapak Ibu lansia lakukan saat ini, baik terhadap keluarga, pelayanan, dan masyarakat. Tuhan memberkati.